Marilah pemirsa, pendengar, dan juga saudariku yang hadir hari ini, kita simak tausiah dan motivasi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Khalid Syaifullah dengan tema Pemudi Islam, Anggun dan Tegar di Jalan Dakwah. Kepada beliau, kami persilahkan dengan segala hormat, kami ucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa asbahna muslimin wa gharrasa fi qulubinal imana fa asbahna mu'minin wa amarona bil ibadati linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu dan saudariku yang insya Allah senantiasa dirahmati, diridhoi, dilindungi, dijaga dan dibimbing oleh Allah dimanapun berada. Satu rasa syukur tersendiri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya senantiasa mencurahkan nikmatnya, karunia, rahmat dan ridhonya sampai detik ini. Sejak kita di alam ruh, di alam kandungan, kita lahir ke dunia, sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih berkenan mencurahkan nikmat tanpa putus. Salah satu nikmat yang saat ini bisa kita rasakan, saat ini kita berada di Majelis Pusat MTA dalam rangka pengukuhan pemudi 4 perwakilan ya. Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo ya. Yang dikukuhkan mana? Ini yang mana tadi yang dikukuhkan? Oh, yang sana ya. Kami minta laporannya karena tadi tidak menyimak dari awal berapa yang dikukuhkan jumlah dari pengurus harian pemudi MTA 4 perwakilan ini. Berapa? Cek ya. Untuk jumlahnya Ustadz, dari Klaten yang dikukuhkan ada 16 orang, Boyolali ada 14 orang, Sragen 22 orang, Sukoharjo 21 orang. Sudah? Sudah? Ya, dari Sukoharjo, Klaten, Sragen dan juga Boyolali. Ya. Secara pribadi kami tidak mengucapkan selamat pada yang baru dikukuhkan, karena di MTA ini tidak ada yang namanya jabatan ya. Maka tidak perlu diucapkan selamat ya. Namun yang perlu kita ucapkan ya, dan kita doakan semoga saudari-saudari kita ini, adik-adik kita ini betul-betul amanah ya, dalam menunaikan tugas mulia yang insya Allah tugas ini mulia, mudah-mudahan amanah dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di MTA ini adanya berbagi amanah ya. Karena MTA bukan perusahaan, MTA juga bukan lembaga keuangan, tapi MTA ini adalah majelis peradaban, majelis lembaga dakwah Quran dan Sunnah. Maka adanya berbagi amanah. Saat ini 4 perwakilan dikukuhkan terkait dengan pemudinya.
Dan tema yang diangkat hari ini ya, tema yang sangat indah ya. Pemudi Islam anggun dan tegar di jalan dakwah. Mengawali pertemuan ini, ibu-ibu dan saudariku semua, jika panjenengan mendengar atau membaca kata anggun, apa yang terlintas dalam benak? Kira-kira kalau kita membaca dan mendengar kata anggun, itu yang terlintas dalam benak apa? Ya mungkin dengan jawaban berbeda-beda. Tapi kebanyakan kalau wanita, perempuan mendengar kata anggun itu kebanyakan terkait dengan tampilan luar. Oh, anggun itu tampilan luarnya harus begini, begini, begini. Ya. Lipstiknya harus ini, bedaknya harus ini. Kalau tidak glowing, tidak anggun. Gitu. Kebanyakan begitu. Tetapi saat ini ibu-ibu dan saudari-saudari semua yang ada di tempat ini dan yang menyimak kegiatan ini, insya Allah kalau mendengar kata anggun bukan itu yang terlintas di benak. Karena anggun itu dalam bahasa Arab itu kan rosyikoh. Anggun dalam bahasa Arab itu rosyikoh. Rosyikoh itu artinya najibah. Najibah itu perempuan yang mulia. Rosyikoh itu artinya asilah. Asilah itu perempuan yang murni, tidak tercemar oleh duniawi, murni. Gitu loh. Rosyikoh itu, anggun itu artinya syarifah, perempuan yang mulia, mulia dunia akhirat. Anggun itu juga artinya fadilah, istimewa. Jadi perempuan yang istimewa. Untuk menjadi anggun, ibu dan saudari semuanya, untuk bisa menjadi anggun, yang terpenting itu sisi dalamnya. Di mana letak fitrah ada di situ. Fitrah keimanan, fitrah kesolihahan, fitrah ketakwaan, itu sisi dalam. Maka sering tahu kita mendengar istilah inner beauty, cantik dari dalam. Kalau luar ibu-ibu bisa dipoles, ya. Luar itu bisa dipoles dan banyak palsunya. Luarnya tampak baik, tutur katanya. Luarnya tampak baik, unggah-ungguhnya. Luarnya juga tampak baik, lesannya, penglihatannya. Tapi belum tentu ketika dalam kesendirian, dalamnya juga masih baik. Sisi dalam di sini hati, ya, hati. Yang terpenting hati. Tolok ukur kita itu soleh atau solehah atau tidak. Itu bukan saat kita bertemu seperti ini. Ya. Insya Allah kalau sedang bertemu, apalagi sedang kajian di majelis, insya Allah semuanya soleh dan solehah kalau ibu-ibu ya. Kalau ukurnya, kalau kita ingin tahu saat kita sendirian, hanya ada kita dengan Allah. Apa yang kita lakukan? Tidak ada mata manusia yang melihat. Yang maha mengawasi hanya Allah. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dengan gadget kita,
internet kita, medsos kita, apa yang kita lakukan? Saat tidak ada mata manusia lain yang melihat. Jadi anggun itu tidak hanya sebatas tampilan luar. Ada yang lebih penting, anggun itu tampilan dari dalam. Percuma cantik, percuma glowing luarnya, tapi hatinya tidak glowing, hatinya buram, karena tidak ada iman, tidak ada takwa kepada Allah. Pemudi yang saat ini dikukuhkan belum tentu lebih baik, belum tentu lebih bertakwa di hadapan Allah daripada pemudi yang nanti amanahnya dipimpin, yang saat ini tidak dikukuhkan. Itu belum tentu yang duduk di sana lebih baik daripada yang tidak dikukuhkan. Karena baik dan tidak, anggun dan tidaknya seorang wanita di hadapan Allah itu juga tergantung takwanya. Bukan tergantung parasnya, bukan pula tergantung kekayaannya, bukan pula tergantung merek tasnya, bukan pula merek mobilnya, bukan pula karirnya. Tetapi mulia dan tidaknya seorang wanita di hadapan Allah itu tergantung takwanya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini nas dari Allah. Sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar. Saat ini ibu-ibu di dunia modern, ibu-ibu dan mbak-mbak, karena masih ada yang belum jadi ibu, ya kan? Kelak insya Allah akan jadi ibu juga. Saat ini di dunia modern ini perlu kita ketahui bahwa salah satu unsur yang berusaha untuk terus dirusak itu adalah wanitanya. Wanita saat ini dirusak untuk merusak, disesatkan untuk menyesatkan. Pikir yang berusaha dimasukkan ke wanita-wanita muslimah juga tentang kesetaraan gender. Islam ini bukan yang dimaksud kesetaraan gender itu peran wanita harus sama dengan laki-laki, bukan itu. Pola pikir yang dimasukkan tentang kesetaraan gender, oh wanita itu juga bisa seperti laki-laki, harus jadi ini. Peran sosial yang bisa dilakukan laki-laki, peran dakwah yang selama ini dilakukan laki-laki juga harus bisa dilakukan perempuan. Kalau perempuan tidak boleh, berarti Islam diskriminasi. Itu kan pola pikir yang sedang dimasukkan untuk merusak. Sayangnya tidak sedikit wanita Islam yang terpengaruh dengan pola pikir itu. Sehingga banyak wanita-wanita Islam yang keluar dari kodratnya. Ingin seperti laki-laki. Padahal Allah sudah membuat ketetapan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka dalam Islam adanya keadilan sesuai kodrat, bukan kesetaraan. Keadilan sesuai kodrat. Peran seorang wanita, kodrat dari Allah itu beda dengan laki-laki.
Dan setiap jenis kelamin baik laki maupun perempuan, kalau dia beriman itu punya peran istimewa satu dengan yang lain. Istimewa dari Allah. Maka adik-adik semuanya jangan mudah-mudah termakan isu kesetaraan gender. Yang ada keadilan gender dalam Islam itu. Kalau kesetaraan gender yang dimaksud wanita harus sama dengan laki-laki, ya tentu konsekuensinya nanti wanita akan keluar dari kodratnya. Maka sekarang kan ada toh yang menikah tidak mau punya anak, gitu nah. Istilahnya child free, mau menikah tapi tidak mau direpotkan untuk mendidik dan mengasuh anak. Bahkan banyak perempuan belum menikah sudah KB, karena tidak mau punya anak. Karena ditakut-takuti oleh pola pikir yang menyesatkan. Nanti kalau punya anak harus mengandung dulu, mengandung itu lelah, letih ini dan lain sebagainya. Belum lagi melahirkan. Nanti sesudah itu menyusui, mengasuh anaknya repot. Tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa berkarir, tidak bisa ini itu dan lain sebagainya. Sehingga banyak wanita Islam yang ketakutan untuk berumah tangga. Itu sudah keluar dari kodrat. Gara-gara pola pikir yang menyesatkan, yaitu kesetaraan gender. Kodrat wanita itu ibu-ibu, itu dari Allah ditakdirkan untuk melahirkan calon pemimpin. Itu kodrat seorang wanita. Sebaik apapun pemimpin yang ada di dunia ini, itu lahir dari rahim seorang wanita. Tidak ada pemimpin tanpa lahir dari seorang rahim wanita. Kecuali Nabi Adam tentunya. Maka kodrat panjenengan dari Allah itu sunnatullahnya, jihad panjenengan salah satunya melahirkan calon pemimpin. Ini tidak bisa ditolak, karena laki-laki tidak bisa melahirkan calon. Laki-laki tidak bisa melahirkan. Amanah istimewa dari Allah ini hanya Allah berikan kepada perempuan. Maka disyukuri. Islam itu tidak ada habis-habisnya bicara masalah kehormatan seorang perempuan. Bicara masalah kemuliaan seorang perempuan. Islam tidak pernah habis membicarakan itu. Dulu, masa jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu kan menolak kehadiran bayi perempuan. Lahir seorang perempuan dikubur oleh masyarakat jahiliyah, dikubur hidup-hidup. Masyarakat jahiliyah malu punya anak perempuan. Karena tidak bisa meneruskan perjuangan, peperangan ini itu dan lain sebagainya. Karena masyarakat jahiliyah dulu suka bertarung, suka bertempur antar kabilah. Kalau lahir seorang perempuan, malu. Kalau ada bayi perempuan lahir dikubur hidup-hidup, itu jahiliyah.
yang tidak kenal Allah dan tidak mau kenal dengan Allah. Pada saat itu seorang perempuan itu menjadi hina sekali status sosialnya. Begitu Islam datang, perempuan langsung dimuliakan oleh Islam, dijaga betul kemuliaannya oleh Allah. Betul-betul istimewa. Sampai Allah harus turunkan itu Quran surat Ali Imran ya. Ayat 35 dan 36. Coba dibaca ya. Quran surat Al Imran ayat 35 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia atau istri Imran melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam, serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Ayat ini Allah turunkan untuk memuliakan perempuan, menjaga kemuliaan, keistimewaan perempuan yang beriman di hadapan Allah. Sampai Allah itu ngendika idz qalat imra'atu Imran. Ayat 35 dibuka dengan idz. Idz itu artinya tidak hanya sekedar ingatlah. Itu juga berarti ya, kisah ini terbuka sepanjang zaman untuk dijadikan pelajaran, dijadikan ibroh. Idz qalat imra'atu Imran. Dulu istri Imran pernah berkata, ibu-ibu tahu siapa nama istrinya Imran? Ada yang tahu? Istrinya Imran namanya siapa? Adik-adik ada yang tahu? Kok enggak ada yang tahu? Namanya Bu Imran. Ya tak? Nah, konon dalam riwayat kabarnya namanya Hannah binti Fakut. Nah. Istrinya Imran itu pernah bernadar kepada Allah waktu beliau itu mengandungnya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu apa yang ada dalam kandunganku ini kelak akan berkhidmah untukmu di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni. Maka aku mohon ya Allah, terimalah nadarku. Innaka antas sami'ul alim. Karena sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Namun apa yang terjadi?
istrinya Imran tadi mengharap yang di kandungan itu lahir anak seorang laki-laki supaya bisa berkhidmah di Baitul Maqdis. Tapi Allah lebih mengetahui anak yang dilahirkan itu, Allah lebih mengetahui. Dengan nadar seperti itu Allah lebih mengetahui. Tidak harus sesuai keinginan dari seorang ibu yang mengandung. Allah lebih mengetahui. Falamma wada'atha, dan ketika istrinya Imran itu melahirkan, qalat, dia berkata dengan penuh kesedihan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Awalnya menginginkan laki-laki, tapi Allah menghendaki lain, terlahir seorang anak perempuan. Istrinya Imran itu bersedih dengan mengadu kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ya Allah, bagaimana mungkin anak perempuanku bisa mengabdi di Baitul Maqdis? Walaysa dzakaru kal unsa. Ini perkataan dari istrinya Fir'aun. Istrinya Imran. Sedangkan anak laki itu ya Allah tidak sama dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu punya kekuatan fisik, tenaga, maka bisa untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Lah kalau anak perempuan secara fisik lebih lemah daripada laki-laki, perasaan juga lebih lemah daripada laki-laki, karena wanita itu perasaannya halus. Wanita itu kan disebut mar'ah, disebut imro'ah. Mar'ah, imro'ah itu satu akar dengan muru'ah. Muru'ah itu makna dasarnya perasaan yang sangat mendalam. Maka wanita disebut mar'ah karena punya perasaan yang sangat mendalam. Dan terus ingat sesuatu yang menyakiti hati, itu mar'ah. Kejadian 5 tahun lalu, hari ini masih ingat. Kejadian 10 tahun lalu, hari ini masih ingat. Bagaimana mungkin ya Allah, seorang perempuan dengan perasaan yang sangat halus, fisik yang tidak sekuat laki-laki, bisa berkhidmah di Baitul Maqdis. Maka istrinya Imran itu sedih sekali. Tetapi Allah itu lebih tahu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Istrinya Imran menginginkan laki-laki, tapi menurut Allah lebih baik istrinya Imran melahirkan anak perempuan. Ini kemuliaan dari Allah untuk perempuan. Sampai Allah harus abadikan kisah ini di dalam Al-Quran dan meminta kepada nabinya untuk mengingat kisah ini dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa perempuan itu di mata Allah juga sangat istimewa. Ayat ini sekaligus menolak anggapan jahiliyah bahwa punya anak perempuan itu aib keluarga, memalukan dalam keluarga. Itu anggapan dan keyakinan jahiliyah. Langsung tertolak dengan ayat ini.
Maka dalam Islam, laki perempuan itu sama saja selama berjalan tunaikan perannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin jika kita mendengar dakwah, kata dakwah yang terlintas di benak kita, oh berarti berdakwah di atas mimbar. Sehingga pemudi-pemudi kita, muslimah-muslimah kita juga kepingin berdakwah di atas mimbar secara umum. Mungkin juga kepingin audiennya laki-laki juga, bapak-bapak juga. Karena kalau belum di atas mimbar, mungkin merasa belum berdakwah. Itu pemaknaan yang tidak tepat. Karena dakwah itu tidak hanya dari atas mimbar. Dakwah itu menyeru, mengajak dari mana saja. Kalau dari atas mimbar, maka audiennya juga muslimah, pemudi, ibu-ibu gitu loh. Boleh berdakwah di atas mimbar selama audiennya juga muslimah, selama audiennya juga ibu-ibu atau perempuan. Sekarang tidak bisa kita bayangkan ibu-ibu. Kalau kita ibu-ibu dakwah di atas mimbar, audiennya misal di lantai 2 ini bapak-bapak semua. Jenengan di sini seluruh mata laki-laki akan tertuju kepada panjenengan. Kita tidak tahu di antara laki-laki itu yang punya mata keranjang siapa. Kemuliaan panjenengan bukan untuk dipamerkan. Maka silahkan menyeru dari atas mimbar, bertatap muka langsung selama audiennya juga perempuan. Dakwah itu tidak hanya dari atas mimbar. Dakwah pertama dan yang paling mulia yang harus dilakukan seorang muslimah itu dari rumah. Dakwah di rumah dulu. Jangan sampai sudah dakwah kemana-mana tapi rumahnya tidak pernah, kewajiban dakwah di rumah tidak pernah ditunaikan. Bisa dakwah kemana-mana, oh ternyata lari dari kepenatan kewajiban di rumah, menghindar dari kewajiban rumah. Nah, ini menjadi tidak baik. Karena peran seorang perempuan setidaknya kan ada 5. Peran muslimah sebagai hamba Allah, peran muslimah sebagai anak, peran muslimah sebagai istri, peran muslimah sebagai ibu, peran muslimah sebagai anggota masyarakat. Ini kodratnya begitu. Maka sebelum menyeru mengajak orang lain, seru dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena peran yang pertama itu sebagai hamba Allah. Sebelum jadi anak dan lain sebagainya, itu sudah jadi hamba Allah dulu. Allah tidak ciptakan manusia, Allah tidak ciptakan muslim dan muslimah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Itu peran muslim maupun muslimah, yaitu sebagai hamba Allah. Ad-Dzariyat 56 kan begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka menghambakan diri kepadaku tanpa batas. Untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, ibu-ibu,
harus menjadi muslim, harus menjadi muslimah. Siapapun manusianya, kalau dia tidak Islam, maka tidak bisa menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana mau menghamba kepada Allah sedang tidak kenal Allah? Hanya orang Islam yang kenal Allah itu, hanya orang Islam. Selain Islam tidak mungkin kenal Allah. Mengakui Allah saja tidak, apalagi kenal Allah. Manusia yang tidak mengenal Allah maka tidak akan bisa menghambakan dirinya kepada Allah. Manusia yang tidak menghambakan diri kepada Allah itu sudah keluar dari eksistensi penciptaannya. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia untuk kita menyembah Allah. Kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, maka dia sudah keluar dari tujuan penciptaan manusia. Makanya hanya orang Islam yang kenal Allah itu, muslim maupun muslimah. Ingat ya ibu-ibu, hanya ada muslim atau muslimah. Hanya ada ad-dzakaru atau al-untha. Adanya hanya laki-laki beriman atau perempuan beriman. Adanya hanya laki-laki atau perempuan. Tidak ada jenis selain laki maupun perempuan. Wandu itu tidak ada, ya. Karena Allah itu hanya ciptakan laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu beriman, maka dia muslim, dia mukmin. Kalau perempuan itu beriman, dia muslimah, dia mukminah. Seorang muslim atau muslimah bisa menghambakan diri kepada Allah kalau kenal identitas keislamannya. Orang Islam itu ibu-ibu bukan sekedar orang yang ngaku beragama Islam. Disebut muslim atau muslimah itu bukan hanya sekedar laki atau perempuan yang beragama Islam, bukan hanya sekedar itu. Tetapi laki-laki, perempuan yang beragama Islam dan menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Baru itu muslim, baru itu muslimah. Hanya muslim dan muslimah yang bisa berdakwah, gitulah. Apa itu muslim? Apa itu muslimah? Ya tentu tidak terlepas dari makna Islam itu sendiri. Kita tahu Islam itu setidaknya punya 5 arti. Al-Islamu huwa al-khusyu'u. Islam itu khusyuk, hati yang khusyuk kepada Allah. Tidak tergoda oleh dunia. Tidak tergoda oleh kemaksiatan zaman. Sekarang ini kan dunia modern banyak toh kemaksiatan yang viral itu kan banyak. Muslimah atau muslim itu tidak tergoda dengan kemaksiatan zaman. Banyak perempuan sekarang tabarut dunia maya itu yang viral seperti itu, ya kan? Seorang muslimah yang betul-betul muslimah di hadapan Allah, dia tidak terseret arus dengan kemajuan zaman. Hatinya khusyuk, jiwanya khusyuk, tunduk patuh pada Allah dan Rasul. Itu muslimah. Islam selain bermakna khusyuk, Islam itu juga maknanya khudu'. Khudu' itu tunduk. Tunduk kepada Allah, totalitas. Tidak setengah-setengah.
Hatinya tunduk, penglihatannya tunduk, pandangannya tunduk, jiwanya tunduk, lesannya tunduk, pendengarannya tunduk, kemaluannya tunduk. Itu orang Islam yang sebetulnya. Muslim haqqo itu begitu. Hatinya dan seluruh anggota badannya itu khuduk, tunduk kepada Allah. Ini perannya sebagai hamba Allah. Islam juga berarti at-ta'ah, taat. Sudah khusyuk, tunduk, taat, menjalankan semua perintah Allah dan Rasul dengan maksimal. Allah perintahkan sholat, maka jalankan dengan maksimal. Allah perintahkan puasa Ramadan, jalankan dengan maksimal. Bagi yang sudah ngemban amanah sebagai istri, Nabi perintahkan istri berbakti pada suami. Bakti pada suami selama dalam kebenaran, maksimal pula. Kalau ini bisa dilakukan, dijamin oleh Nabi. Silahkan, wahai kaum Hawa, wahai perempuan, untuk masuk surganya Allah dari pintu manapun yang kamu sukai. Nabi kita bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang istri, seorang wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan, ya tentu selama tidak haid dan nifas. Ya, kalau haid dan nifas haram puasa Ramadan, nanti ganti di hari lain. Ya. Wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya. Hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain, hanya untuk suaminya. Kemaluannya betul-betul dijaga, kemurniannya dijaga, hanya untuk suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan bakti pada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka dia diizinkan oleh Allah masuk dari pintu surga manapun yang dia suka. Syaratnya hanya sedikit, sholat 5 waktu dengan baik, sehingga sholatnya bisa tanha anil fahsya wal mungkar. Yang kedua, puasa Ramadan, keluar dari bulan Ramadan itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, ibadahnya meningkat, amal solehnya meningkat. Terus kemudian dia menjaga kehormatan kemaluannya dan berbakti pada suaminya. Diizinkan oleh Nabi masuk surga dari pintu manapun. Surga itu punya banyak pintu. Semua pintu boleh dimasuki oleh ibu-ibu, oleh saudari-saudari semuanya, dengan catatan 4 syarat tadi dipenuhi. Ini kan anugerah yang istimewa dari Allah bagi perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan mukminah. Selama dia khusyuk, selama tunduk, selama taat, selama totalitas menyerahkan jiwa raga hanya kepada Allah, kemudian dia patuh kepada Allah dan Rasul. Tunduk dan patuh. Hatinya tunduk, anggota badannya patuh menjalankan perintah Allah dan Rasul. Baru itu dikatakan muslimah. Karena amanah dalam mengemban perannya sebagai hamba Allah. Kemudian peran muslimah berikutnya, peran dia sebagai seorang anak.
Ini pemudi-pemudi yang dikukuhkan, ini tetap anak bagi orang tuanya. Maupun yang tidak dikukuhkan, tetap anak bagi orang tua. Karena ini peran muslimah sebagai anak. Wajib berbakti kepada Allah. Wajib berbakti kepada Rasulullah, wajib pula berbakti kepada orang tua. Sampai perintah bakti itu Allah gandengkan dengan perintah untuk menyembah hanya kepada Allah. Coba Al-Isra 23, 24. Ini tidak main-main, perintah bakti pada orang tua itu tidak main-main. Sampai Allah gandengkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Tes Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Nah, ini peran muslim maupun muslimah sebagai anak. Bakti pada kedua orang tua. Sampai orang tua di usia lanjut sekalipun dan ada dalam pemeliharaan kita, jangan katakan kepadanya saja kita berkata saja tidak boleh, haram menurut Allah. Mencap itu juga tidak boleh di hadapan orang tua. Bermuka masam itu juga tidak boleh. Yang melarang siapa? Allah langsung yang melarang. Nah, sekarang tidak kok, di dunia modern ini udah rusak moral, rusak akhlak. Kemajuan zaman ini ternyata merusak akhlak, merusak moral. Tapi akhlak muslimah jangan sampai ikut-ikut rusak dengan majunya zaman. Sampai dunia ini andai kata terbakar sekalipun, semakin maju, semakin rusak. Sampai dunia terbakar sekalipun, akhlak dan moral seorang muslim atau muslimah jangan sampai ikut terbakar. Kalau terseret arus, ya sudah, terbakar juga akhlaknya. Sekarang fenomena sekarang banyak anak tidak berbakti. Orang tua sudah usia lanjut, banyak di media sosial oleh anaknya ditempatkan di panti jompo. Karena anaknya tidak mau kerepotan. Ngurus orang tuanya, tidak mau direpoti. Anaknya sibuk kerja, sehingga tidak punya waktu untuk ngurus orang tuanya. Ketahuilah, kita sebagai anak, orang tua kita dulu bisa mengurus 10 anak, 9 anak, 8 anak, 5 anak tanpa mengeluh. Apa dikira orang tua kita pengangguran? Beliau juga bekerja, beliau juga bermaisah untuk menghidupi 10 anaknya, 9 anaknya, 8 anaknya.
untuk menghidupi semua anaknya, untuk biaya pendidikan semua anaknya. Sekarang ini, di fenomena modern ini, 10 anak plus mantunya, berarti 20, ya, tidak sanggup untuk merawat 2 orang tua. Baik orang tua suami maupun orang tua istri, berarti hanya 4 orang tua. Padahal ada 10 anak itu. Sekarang 10 anak plus mantu, 20 anak tidak sanggup merawat orang tua. Iren-irenan, udah di tempatmu saja, di tempatmu karena saya sibuk kerja, istri saya juga kerja. Dulu itu ibu-ibu ya, adik-adik semuanya. Banyak orang tua yang berani, salah satu berhenti kerja demi merawat anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anak takut untuk resign dari pekerjaan demi merawat orang tua. Jika suami, istri sibuk berkarir semuanya. Orang tua sudah usia lanjut, berada di usia ardalul umur, selemah-lemah usia, tidak ada satupun anaknya yang sanggup mengurus. Hanya gara-gara bekerja. Ini anak yang tidak berbakti. Sekalipun kita dakwah kemana-mana, tapi kalau orang tua dalam pemeliharaan kita terlantar, sia-sia dakwah kita di hadapan Allah. Saking pentingnya bakti pada kedua orang tua, Allah sandingkan perintah bakti pada orang tua dengan perintah untuk jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita menyembah Allah, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, penyembahan kita kepada Allah oleh Allah dinilai gagal total. Karena salah satu bentuk penyembahan kita kepada Allah yang benar, salah satu pembuktiannya itu dengan menjalankan perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah adalah bakti kepada kedua orang tua. Sekarang ada fenomena, kalau orang tua kandungnya mau merawat dan mau bakti, tapi kalau itu mertuanya tidak mau. Suami hanya mau dengan ibu bapak kandungnya. Istri juga begitu. Dengan bapak ibu mertuanya tidak mau. Ini berarti suami hanya mau dengan istrinya, istri hanya mau dengan suaminya. Dan kalau kita sudah menikah, saya sebagai laki-laki harus mau dengan bapak ibu mertua saya. Istri saya harus mau dengan bapak ibu kandung saya. Tidak ada pasangan kita tanpa melalui takdir Allah, melalui bapak ibunya. Kok tiba-tiba kita hanya mau dengan istri, ibu-ibu hanya mau dengan suami, tidak mau dengan orang tuanya. Durhaka ini namanya. Karena orang tua suami juga orang tua panjenengan. Orang tua panjenengan juga orang tua suami. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Nanti pemudi-pemudi ya, boleh ya, ada program kerja, itu boleh dan harus. Sesibuk apapun panjenengan, jangan lupa kewajiban yang lebih utama, yaitu bakti pada orang tua.
Jangan sampai karena kesibukan di kepemudian, lantas orang tua yang dalam pemeliharaan panjenengan menjadi terlantar. Kalau itu yang terjadi, lebih baik pemudi kita bubarkan. Kita kukuhkan itu biar terbentuk satu komunitas yang baik. Salah satu komunitas itu baik, tandanya saling tawasau, saling nasihat menasihati, termasuk saling menasihati untuk berbakti kepada orang tua. Ini peran kedua seorang muslimah. Pemudi Islam itu kan muslimah, ya kan? Perannya sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, apapun kesibukannya. Jangankan hanya sibuk di pemudi MTA, jangan sibuk berkarir dunia saja, wajib bakti kepada kedua orang tua. Kemudian peran yang ketiga, peran muslimah sebagai istri. Dikatakan dia muslimah kalau berbakti kepada suaminya. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak sudi melihat seorang istri yang tidak pernah berterima kasih pada suaminya. Buktinya apa? Dia tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh suami secara maksimal. Suaminya sudah berusaha maksimal, berdoa maksimal pula. Namun Allah menghendaki lain. Begitu nafkah itu diberikan, istri merasa kurang. Suami memberi nafkah 100.000, istri mengeluh marah-marah, kudune 1 juta. Suami berusaha untuk membahagiakan istri, sudah banting tulang, kadang banting daging juga, ya no? Beri nafkah 1 juta, istri minta 10 juta. Decak juta ini nopo mas. Kalau hanya 1 juta, saya pun bisa mencari lebih daripada 1 juta. Istri semacam ini tidak akan pernah dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Langsung seret, cemplung ke neraka. Kenapa? Karena satu kewajibannya tidak tertunaikan. Oh kalau begitu saya tidak usah menikah saja biar tidak terkena kewajiban bakti pada suami. Itu berarti menolak sunnah Rasulullah. Sedang Rasul juga ngendika man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang menolak sunnahku maka bukan golonganku, tidak diakui umat Nabi Muhammad. Kalau ada pemudi-pemudi yang kemudian memutuskan untuk tidak menikah karena takut berbakti kepada suami, maka sejak detik itu tidak diakui oleh Nabi sebagai umat beliau. Pintu surga langsung tertutup rapat. Oh saya tidak mau menikah karena saya tidak mau direpotkan, tidak mau bakti pada suami, kemana-mana harus izin suami, lebih baik menyendiri, mau kemana-mana, ketemu teman-teman, ketemu ini, kesana kemari, mau healing, mau ke salon, mau ke ini dan lain sebagainya, tidak harus izin suami, penak bebas. Saya tidak mau menikah. Kalau itu diputuskan, detik itu juga hadis Nabi berlaku, tidak diakui sebagai umat Nabi. Begitu tidak diakui sebagai umat Nabi,
pintu surga saat itu juga tertutup rapat sampai dia tobat. Baru kalau tobat terbuka lagi itu pintu surga. Hati-hati wahai para pemudi, jangan takut untuk bakti pada suami. Ya. Karena mungkin pemudi ini takut yang dilihat 24 jam medsos tok ya. Oh ini suami KDRT, suami membunuh istri, suami mencekik istri, suami memukul istri kan itu. Sehingga pemudi-pemudi pada takut untuk menikah. Maka cari suami yang agamanya baik. Kalau suami yang Islamnya baik, dia muslim betul, tidak mungkin mencekik jenengan. Tidak mungkin. Wong saat jauh dari jenengan saja sudah gelisah. Hati itu gelisah, pengen segera bertemu. Karena suami yang muslim tenan, itu menganggap istrinya itu sebagai bidadari surga yang Allah turunkan untuk menenangkan hatinya. Engkaulah bidadari surgaku, kan gitu. Maka pilih suami yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Jangan hanya dari tampilan luarnya. Oh saya cari suami yang harus S3 lah. Tampilan luarnya S3, tapi dalamnya mungkin S dung-dung. Karena tidak iman, tidak takwa, tidak soleh, tidak taat pada Allah. Tampilan luar itu bisa menipu. Tapi ingat ibu-ibu, ingat adik-adik semua, cari suami jangan harap punya suami yang sempurna, tidak ada salah. Kalau para pemudi ini cari suami yang tidak ada salahnya, itu speknya malaikat. Carilah suami malaikat, pasti tidak ada salahnya. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat pada perintah Allah. Karena malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Maka tidak pernah salah. Kenapa kita manusia banyak salahnya? Karena Allah ciptakan kita dengan hawa nafsu. Biar tidak terus-terusan salah, hawa nafsu harus kita tekan. Jangan diperturutkan. Sebaliknya, kalau cari suami yang salah terus tidak kenal soleh, karena yang dilihat hanya tampilan luarnya. Hanya tampilan luarnya, sehingga meski dia tidak sholat tetap dianggap tidak salah. Sing penting sugih, meski tidak sholat. Padahal orang yang tidak sholat ini toleh, bukan soleh. Mus tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa. Yang penting rekening terpenuhi. Itu berarti harusnya jenengan cari suami spek setan. Cari mantu speknya setan. Karena setan itu tidak kenal soleh. Setan itu kenalnya salah terus. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Kenalnya hanya soleh terus. Maka ibu-ibu kalau cari mantu, pemudi-pemudi cari suami tidak kenal salah, ya, speknya malaikat. Ini malaikat Israel belum ada jodohnya. Kalau ternyata
yang dilihat hanya tampilan luar padahal tidak sholat, itu berarti cari spek suami yang salah terus. Nah, itu spek setan. Maka agama, din. Usahakan cari suami yang muslim, bukan Islam KTP, tapi Islam yang menjalankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Jangan menolak nikah. Ini udah ada ibu-ibu ya, beberapa pemudi kita. Saya pernah bertemu ketika kita tanya di sini, kenapa tidak segera berumah tangga, padahal secara usia sudah, dan juga sudah ditembung. Jawabannya itu betul-betul mengagetkan. Saya tidak mau direpotkan oleh suami, Ustaz. Dibukakan pintu surga oleh Allah, tidak mau. Menunaikan kewajiban sebagai istri tidak mau, itu kan amal soleh. Nah, ternyata pilihnya amal toleh dengan menolak sunnah Rasulullah. Pintu surga tertutup detik itu juga sampai dia tobat. Kenapa kok tertutup? Karena tidak lagi diakui sebagai umat Rasulullah. Ini peran ketiga. Ya. Ini baru mukadimah ibu-ibu, belum nanti motivasi pengukuhan. Jadwalnya di rundown sampai 12:30, terlalu lama. Peran keempat, muslimah sebagai ibu. Luqman ayat 14 coba. Itu kodrat seorang muslimah. Tidak bisa ditolak. Itu sunatullah, ayatnya qat'iyah. Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan demi keagunganku. Wa wassayna, nah di situ nahnu bukan berarti menunjuk jamak gitu loh. Ingat ya, kaidah dalam Quran, kalau nahnu itu disematkan ke makhluk, maka itu artinya jamak, banyak jumlahnya. Tapi kalau itu mengacu kepada Allah, itu berarti keagungan Allah. Maka demi keagunganku, kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya itu telah mengandung lemah bertambah lemah, letih bertambah letih. Toh nyawa. Mengandung dan melahirkan anaknya, seorang ibu itu toh nyawa. Maka kehormatannya, kemuliaannya disandingkan oleh Allah dengan perintah Allah menyembah hanya kepada Allah. Ibumu, nah, itu kan sabda Nabi begitu, baru bapakmu. Kenapa kok ibumu itu 3 kali? Karena ibu yang mengandung. Kesel-kesel ngandung, begitu melahirkan anaknya, nasabnya kepada bapak.
Kalau itu hasil dari pernikahan halal. Kalau di luar nikah, anak itu hanya punya ibu, tidak punya bapak. Dalam Islam begitu. Ibumu, ibumu, ibumu. Letih, lemah, lelah. Sakit bertambah sakit. 9 bulan, 10 tahun, 10 hari. 9 bulan. 9 bulan 10 hari mengandung. 10 tahun terus dadine apa gitu kan. Tidur miring enggak nyaman, melumah enggak bisa bernafas, apalagi mengkurap. Tambah enggak bisa. Duduk sesek ini mendesak, enggak nyaman. Kami laki-laki enggak tahu rasanya. Makanya mau maidu tok. Alah mung kaya ngono e lara. Bisanya hanya maidu. Tapi ketahuilah ibu-ibu, kami laki-laki ini meski lesan mengucap begitu kadang, tapi hati itu sakjane teriris-irisnya, tidak tega melihat penderitaan istrinya. Belum lagi nanti melahirkan. Kadang melahirkan itu untuk menyemangati seringkali diapusi. Ya. Ayo sebentar lagi, sedikit lagi, sudah kelihatan. Ayo ngeden lagi, padahal belum kelihatan. Nah. Kalau tidak operasi sesar, jangan dikira sesar itu tidak toh nyawa juga, itu perang sabil juga itu. Itulah kodrat seorang wanita melahirkan, menyusui, wa fisaluhu fi amain, menyusui 2 tahun, menyapih sesudah 2 tahun, normalnya begitu. Maka ibu-ibu ya, ini pasangan muda yang sudah Allah karuniai amanah ya, anak, jangan takut menyusui. Jenengan ikhlas menyusui, menjalankan perintah kodrat dari Allah, ikhlas itu amal soleh. Sekarang kan ada banyak ibu muda yang takut menyusui. Padahal ASINya keluar, tapi takut menyusui. Berarti tidak mau dengan amal soleh, wong ASINya lancar. Beda kalau memang ASINya ada masalah, nah, itu beda. Dari sisi medis itu beda. Kalau normal, lancar, jangan takut menyusui. Itu bagian dari dakwah juga. Maka dakwah itu menampilkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dari Allah, kebaikan perintah Allah dan Rasulullah, itu dakwah. Maka jangan punya pikiran kalau belum di atas mimbar berarti belum dakwah. Itu pemikiran yang kurang pas. Meski tidak salah, tapi sangat-sangat tidak tepat. Karena dakwah itu luas. Dakwah itu menyeru dan menampilkan kebaikan. Itu dakwah. Fusilat ayat 33, coba surat 41, Fusilat 33. Ibu-ibu sudah lelah. Masih 2 jam kita. Quran surat Fusilat surat ke-41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ini dakwah, menyeru dan menampilkan. Menyeru apa?
kebaikan. Menampilkan apa? Kebaikan. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a. Da'a itu dakwah. Siapa yang lebih baik seruannya, perkataannya, selain seruan orang yang menyeru kepada Allah. Artinya menyeru untuk taat pada Allah. Kemudian wa amila sholiha, beramal soleh. Jadi menampilkan kebaikan. Seruan kepada Allah itu puncak seruan kebaikan. Yang menyeru menampilkan apa yang diserukan. Artinya mengamalkan juga apa yang diserukan. Wa qala innani minal muslimin. Itulah identitas seorang muslim. Menyeru, mengamalkan. Menyeru, menampilkan. Jangan hanya nyeru tok. Kalau nyeru tok itu hanya jadi Mr. and Miss Tuding. Ngajak-ngajak tok tapi malas ngamalkan. Ini pengurus pemudi ngajak-ngajak tok, nanti ya teman-teman rekan-rekan semuanya program kita A, B, C, D, E. Mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ghirah untuk beramal soleh, tingkatkan bakti kita pada orang tua. Tingkatkan hubungan muamalah di antara kita. Tiba-tiba pengurus pemudinya tidak mau bakti pada orang tua, tidak mau meningkatkan ibadahnya, tidak mau meningkatkan amal solehnya. Itu berarti hanya pinter nyeru tapi tidak pinter mengamalkan seruannya. Hasil akhirnya kabura maktan akhirnya. Apalagi ibu-ibu keputriannya, ya, ibu-ibu keputriannya menasehati pemudi-pemudi, "Nduk, kamu harus A, B, C. Ayo tahajud ya nduk, tahajud ben bengi. Ben rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Biar harmonis karena Allah. Ayo tahajud nduk, tahajud. Istiqomah." Tapi ibu-ibu keputriannya males tahajud. Kabura maktan juga akhirnya. Ini dakwah, harus menyeru dan menampilkan, mengamalkan apa yang diserukan, baru dikatakan punya identitas Islam. Wa qala innani minal muslimin. Kalau hanya baru menyeru saja dan tidak mau mengamalkan apa yang dia serukan, belum punya identitas muslim, baru setengah. Sedangkan untuk urusan dunia kita pengennya utuh, gaji dipotong setengah saja kita tidak mau. Misal punya ihsan, punya gaji bulanan 5 juta misalkan, dipotong setengah jadi 2,5 juta, wah marah gelisah. Lah ini identitas Islam kita baru lengkap kalau nyeru dan mengamalkan apa yang kita serukan. Kalau baru nyeru tok itu setengah. Kok tiba-tiba tidak pengen wutuh identitasnya jadi 100% dengan mengamalkan. Sebagaimana pengennya wutuh gaji bulanan itu. Maka seru amalkan. Yang sudah mendengar seruan baik, kewajibannya juga menyampaikan pada yang lain selain mengamalkan juga. Liyuballighi syahid al-ghaib. Hendaknya yang hadir memberitahu yang tidak hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaknya yang sudah sampai seruan itu, ayat sudah sampai, hadis sudah sampai, menyampaikan kepada orang lain. Itu dakwah secara berantai seperti itu. Bahasa Nabi itu liyuballighi syahid al-ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Ini kalau dalam bahasa sekarang pesan berantai. Teruskan. Kan begitu. Di pesan berantai di WA itu kan teruskan.
Artinya kita dakwah meski tidak dari atas mimbar, kita sampaikan ayat, kita hadis pada satu orang yang sudah dapat ini, kewajibannya menyampaikan ke yang lain, sehingga ayat dan hadis itu secara berantai itu tersampaikan. Nah, itulah dakwah dalam Islam. Maka peran pemudi, ya, peran muslimah yang keempat tadi sebagai ibu, orang tua, ya, sayangi anaknya, jaga sebagai amanah ilahiyah, didik sejak dari usia dini. Maka ada satu makalah, ini makalah bukan hadis, tapi maknanya tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Ini dari Hafidh Ibrahim. Al-umhiya al-madrasatul ula. Idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu madrasah utama bagi anak-anak. Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang menjaga, mendidik sejak dalam kandungan. Maka ibu itu madrasah, tempat pendidikan yang utama bagi anak-anaknya. Jika madrasah ini dipersiapkan dengan baik, niscaya akan ada alumni-alumni dari madrasah itu yang thayyibal a'raq, punya karakter yang baik, moral yang baik, itu sejak dari rumah, bukan mulai dari sekolah. Maka ibu-ibu jangan mau kedahuluan oleh ustadz, ustadzah anak-anak kita di sekolahnya untuk mendidik kebaikan. Karena tanggung jawab utama dari Allah itu ada di orang tua, ada di ibu-ibu. Kalau sejak usia dini panjenengan tidak didik baik-baik anak-anaknya, alah nanti saja kalau sudah sekolah biar dididik guru-gurunya. Ini pemikiran salah. Berarti peran keempat tidak tertunaikan dengan baik. Dakwah juga mendidik anak sejak usia dini itu dakwah gitu loh. Maka tadi kan tema kita anggun. Nah, kalau ibu tidak didik anaknya ya tidak anggun. Meski cantik, meski glowing, seminggu ke salon 10 kali toh. Nah, ya tetap tidak anggun. Kenapa? Karena amanah dari Allah sisi dalamnya tidak bekerja dengan baik. Salah satu keanggunan seorang ibu mendidik anak-anaknya sejak dari rumah. Itu peran yang keempat. Sabar dulu Ibu ya, masih ada 10 menit ya. Kita sampai jam 12 nanti. Betul itu 10 menit ya. Itu 11.4 berapa toh? 43. Oh ya. Yang kelima, muslimah perannya sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat. Muslimah sebagai anggota masyarakat berarti juga makhluk sosial. Bukan berarti harus menjadi sosialita. Makhluk sosial bukan harus menjadi sosialita. Makhluk sosial yang benar menurut Allah itu lita'arufu. Kalau dia bisa berta'aruf, bisa mengenal satu dengan yang lain, paham karakter satu dengan yang lain, bisa menempatkan diri saat berada di sisi saudarinya. Oh saudari saya tidak suka ini, tidak suka ini, tidak suka perkataan ini. Ketika saya bersamanya, saya hati-hati dengan lisan saya.
saya hati-hati dengan perbuatan saya, itu ta'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Itu Al-Hujurat ayat 13 kan itu. Wahai segenap manusia, kami ciptakan kalian semua dengan keagunganku, yaitu keagungan Allah. Laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan setelah kami ciptakan kalian sebagai laki dan perempuan, kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku. Tujuan utama dari Allah lita'arofu, biar saling mengenal. Bagaimana ta'aruf kita menjadi berarti di hadapan Allah, itu yang menjadi fokus utama. Kalau hanya sekedar kenal biasa, kenal nama, kenal ini alamat, itu orang yang belum beriman kepada Allah saja juga bisa saling ta'aruf, saling kenal. Orang musyrik saja juga saling kenal mereka. Tapi ta'aruf kita harus beda, karena kita orang Islam. Landasan ta'aruf kita adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka ini pemudi yang dikukuhkan hari ini harus ta'aruf, saling kenal dulu sesama pengurus dan pemudi yang lain di daerah masing-masing. Syukur-syukur bisa lintas perwakilan. Ya. Adakan kegiatan lintas perwakilan, ya. Biar lebih saling mengenal. Ta'aruf itu ya, bukan hanya sekedar bertemu fisik, bukan sekedar bertemu ya, seperti ini, tidak hanya fisik saja. Ta'aruf dalam Islam, dalam Quran itu bertemu fisik dan hati. Itu maksud ta'aruf dalam Islam, itu hati. Yang lebih utama hati bertaut. Nah, segenap pengurus sudah tunaikan amanah dengan baik, jangan gampang congkrah ya. Jangan mudah-mudah berselisih. Karena mau atau tidak mau, panjenengan akan dilihat oleh pemudi setidaknya di 4 perwakilan ini. Oh lah, itu pengurus pemudi yo begitu. Pengurus pemudi itu yo pacaran no. Saya hanya ikut-ikutan no. Ini berarti menjadi contoh yang tidak baik. Amanah itu, ini mbak-mbak atau ibu-ibu ya? Mbak-mbak ya? Ya. Pemudi ya. Ini amanah itu harus ditunaikan dengan uswah ya. Amanah sama dengan uswah. Amanah itu kepercayaan. Allah sudah memberi panjenengan kepercayaan mengemban amanah sebagai pemudi di perwakilan masing-masing. Amanah dari Allah harus ditunaikan dengan apa? Dengan uswah, keteladanan. Contoh yang baik. Berikan contoh yang baik pada adik-adik di perwakilan panjenengan. Jangan sampai adik-adik mendapat contoh yang tidak baik. Misal jenengan terlalu aktif di medsos, itu boleh-boleh saja. Tetapi kontennya itu harus mendidik. Konten medsos panjenengan itu harus mendidik, harus tarbawi. Tidak boleh keluar dari syariat hanya gara-gara mengejar kata viral. Nanti kalau mengejar kata viral, tapi kontennya keluar dari syariat, keluar dari Islam, bukan viral lagi itu nanti, jadinya spiral. Jangan kepingin hanya sekedar viral, tetapi menjatuhkan kehormatan, keistimewaan panjenengan yang sudah dijaga oleh Allah.
Nanti kalau itu dilakukan, jangan di medsos banyak konten-konten yang anfaedah, tidak bermanfaat, itu akan menjadi contoh yang sangat buruk. Dengan dikukuhkan itu salah satunya untuk memberi contoh yang baik. Contoh bagaimana seharusnya mengemban amanah sebagai hamba Allah, bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana kelak jadi seorang istri, bagaimana jadi seorang ibu, bagaimana saat menjadi anggota masyarakat. Nah, anggota masyarakat tetapi tetap bermasyarakat dengan landasan iman dan takwa. Contoh itu Sumayyah binti Khoyat. Nah, ya meskipun tidak bisa 100% mencontoh beliau. Ini ibu-ibu dan mbak-mbak kenal Sumayyah binti Khoyat? Kenal enggak ini yang dikukuhkan? Panjenengan kenal Sumayyah binti Khoyat? Tidak kenal? Apa enggak pernah baca? Ya. Coba dibaca itu. Ya. Sumayyah binti Khoyat itu syahidah pertama dalam Islam. Syahidah, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah binti Khoyat itu istrinya siapa? Yasir bin Amir. Lahir dari pernikahan 2 putra, Ammar bin Yasir dan Ubaidullah. Dan ini termasuk salah satu yang awal masuk Islam. Dulu seorang hamba sahaya ini, Sumayyah binti Khoyat, dulu seorang hamba sahaya. Hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Saat sampai kepada beliau tentang kenabian dan kerasulan Muhammad, maka hati langsung tergerak dengan segenap konsekuensi. Dulu awal-awal itu ibu-ibu, menyatakan keislaman itu tidak semudah sekarang. Dulu seseorang menyatakan keislaman, konsekuensinya itu sangat berat. Disiksa, dipukuli, dicaci maki, direndahkan, diludahi, bertubi-tubi siksaan demi siksaan. Puncaknya nyawa. Hanya menyatakan keislaman itu sudah pasti disiksa kalau zaman dulu. Termasuk Sumayyah binti Khoyat ini menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wah, ini Bani Makhzum marah sekali. Keluarga Yasir diseret ke tengah padang pasir. Ya. Panas sekali waktu itu padang pasir. Dan itu di puncak musim panas. Padahal kalau di sana itu puncak musim panas zaman itu bisa 50 derajat lebih. Ya. Ini keluarga Yasir dan Sumayyah serta Ammar diseret oleh kafir Quraisy, Bani Makhzum. Ya. Ditaruh di tengah padang pasir, dipukuli coba, tubuh penuh luka, kemudian dipanggang di tengah terik matahari gurun. Sesudah itu dipukuli lagi dalam keadaan panas karena terpanggang tadi, dipukuli. Sudah berat sekali siksaannya. Yang diminta oleh kaum kafir pada Sumayyah dan keluarga Yasir itu hanya satu, murtad dari Islam.
Nabi Muhammad waktu itu melihat keluarga Yasir disiksa seperti itu. Siksaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Beliau mendoakan sobron ala Yasir. Sobron ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakum al jannah. Karena sesungguhnya tempat kalian wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah jannah, surga. Keluarga Yasir ini termasuk beliau Sumayyah binti Khayyat, meski secara fisik beliau seorang perempuan, lemah secara fisik, tetapi hatinya itu teguh sekali menjaga keimanan kepada Allah dan Rasul. Kalau hati itu sudah teguh karena Allah, maka fisik kita pun dengan sendirinya akan menguat. Kenapa fisik itu rapuh? Biasanya karena hati juga rapuh. Sumayyah seorang perempuan, tapi hati beliau sangat kuat karena iman kepada Allah. Maka fisiknya pun bisa menerima siksaan yang bertubi-tubi. Puncaknya, saking marahnya Abu Jahal, Abu Jahal kemudian menancapkan tombak pada Sumayyah. Karena kekeh dalam keimanan. Sampailah beliau syahidah. Maka menjadi wanita yang syahid pertama kali dalam Islam. Itu Sumayyah binti Khayyat. Tegar sekali imannya. Tidak goyah karena siksaan. Yang nyiksa itu tidak sembarang orang. Pembesar-pembesar kafir itu, Abu Jahal ada di situ. Dan pembesar kafir itu kalau menyiksa, itu tidak ada pri kemanusiaan. Jangankan pri kemanusiaan, pri kehewanan saja tidak punya mereka. Jadi menyiksa Sumayyah dan keluarga Yasir lebih kejam daripada penyiksaannya terhadap binatang. Tapi apakah Sumayyah melepaskan imannya, melepaskan takwanya? Ternyata tidak. Begitu mendengar Nabi mendoakan, maka Sumayyah semakin tegar, semakin kukuh imannya, semakin kuat, semakin meningkat. Saking jengkelnya, Abu Jahal lantas menancapkan tombak sehingga syahidah. Lah sekarang, jangankan mau meniru Sumayyah yang disiksa bertubi-tubi seperti itu, baru diancam tidak diterima kerja saja. Berapa banyak pemudi Islam yang sudah ngelukru. Artinya mengikuti kebijakan yang keluar dari syariat demi diterima kerja. Nah nanti pemudi-pemudi ini jangankan mau anggun dan tegar di jalan dakwah. Jalan dakwah itu mbak ya, itu tidak mulus, ya. Jalannya terjal. Jenengan akan dimaki, dicaci, dimusuhi, diusir, bahkan mungkin juga dirasani koncone dewi. Jalan dakwah itu terjal, mendaki berliku. Meski jenengan seorang perempuan, tapi kalau punya iman dalam hati yang kuat, insya Allah akan bisa sabar, tegar, meniti jalan dakwah Quran dan Sunnah ini. Kemudian berikutnya yang perlu diingat, jenengan hari ini dikukuhkan sebagai pemudi MTA. Ada nama MTA di belakangnya.
Kenapa? Ya karena memang majelis kita, lembaga dakwah kita secara resmi di negeri ini namanya MTA. Harusnya nama yang kalau boleh ya hanya Pemudi Islam, tidak perlu ada embel-embel MTA. Tapi karena undang-undang di negeri yang mengharuskan ada nama, maka jangan dikukuhkan menjadi Pemudi MTA. Kenali majelisnya dari dalam, jangan dari luar. Kenali majelisnya dalam hal ini MTA dari dekat, jangan dari jauh. Kalau jenengan sebagai pengurus, sebagai warga MTA mengenal MTA dari jauh, sampai kiamat tidak akan kenal MTA. Karena kalau dari jauh hanya kenal kulitnya, tidak kenal isinya. Kalau ingin mengenal MTA, jenengan sudah dikukuhkan sebagai pemudi MTA, tapi mengenal MTA kok dari luar, tidak dari dalam. Ya, itu naif sekali. Ya. Orang yang pengen kenal MTA, tapi melihat MTA dari luar, tidak masuk ke dalam, maka tidak akan kenal MTA. Cintai kegiatan sabilillah yang ada di majelis tercinta ini. Kita bersyukur kepada Allah, Allah turunkan, Allah buka pintu-pintu sabilillah di keluarga besar kita ini, sehingga kita bisa berbagi amanah sabilillah. Begitu dikukuhkan, ingat, sebelum jenengan dikukuhkan, jenengan berangkatnya juga sebagai warga ngaji di MTA. Maka saat ini setelah dikukuhkan, lebih semangat lagi untuk tertib ngaji, tertib mengamalkan hasil kaji. Karena syarat menjadi warga ngaji di MTA itu harus tertib mengamalkan hasil kaji. Kalau tidak mau mengamalkan hasil kaji, jangan jadi warga ngaji di MTA. Karena di MTA ini ngaji untuk diamalkan, bukan hanya sebatas untuk pengetahuan, tetapi pengetahuan yang wajib diamalkan untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Karena falsafah ngaji di MTA itu ya, mengerti arti, membuka hati, menuju bakti. Itu falsafah ngaji di MTA. Sebelum kita ngaji, kita tidak ngerti arti. Tidak ngerti maksud dari ayat dan hadis ini maksudnya apa. Tidak kenal Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya itu kan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Dan itu hanya bisa dikenal saat kita mentadabburi ngaji Quran dan Sunnah. Begitu kita ngaji, kita jadi ngerti arti. Arti Islam yang sebenarnya menurut Allah dan Rasulnya. Begitu ngerti arti, hati ini terbuka. Tidak lagi jumud. Artinya tidak lagi pokoknya. Karena sudah ngerti arti Islam yang sebenarnya, hati terbuka menerima ayat, menerima hadis yang sahih. Sehingga Quran dan Sunnah masuk ke dalam hati. Ketika sudah masuk ke dalam hati, maka langkah selanjutnya berbakti kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mengamalkan apa yang sudah masuk ke dalam hati dari ayat maupun hadis. Maka falsafah ngaji di MTA ini mengerti arti, membuka hati menuju bakti. Yang terakhir, ya, ini mbak-mbak yang saat ini dikukuhkan, jangan minta gaji berapa dari MTA. Coba ketuanya mana?
Dari Sragen mana? Dari Boyolali? Dari coba pakai mic. Ya, minta gaji berapa? Sebagai ketua loh ini. Berapa juta? Berapa puluh juta? Tidak ada mic-nya. Gimana? Padahal di random itu ada sesi tanya jawab, tapi tidak ada mic, maka tidak perlu ada tanya jawab. Ya Ustaz, Minta gaji berapa? gajinya cukup didoakan dan disupport mawon Ustaz. Oh, didoakan dan disupport. Alhamdulillah. Ketua Boyolali mana? Tidak boleh nurun jawabannya. Mana? Minta gaji berapa? Ketua Boyolali? Nggih, Pak. Berapa? Gajinya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, betul ini. Nah, dari Sukoharjo, kalau sudah jawaban dari Allah, tidak boleh diturun terus gimana? Nah? Apa? Minta gaji berapa? Ketua dari Sukoharjo? Fasilitas apa yang diminta dari dunia ini? Apa? Oh ya, ya. Ya saya dibantu, mohon. Cek, monggo ketua duanya mungkin. Wakil ketua bisa menggantikan ketua. Dari kita insya Allah tidak mengharapkan apapun. Termasuk ridho Allah juga tidak diharapkan. Iya, katanya tadi selain jawaban yang sudah disebutkan tadi. Enggak kan, nek sudah dari Allah kan tadi, kalau sudah dari Allah masa enggak boleh diturun, nah terus apa lagi? Hanya mengharap ridho Allah ya lah. Terus satu lagi dari Klaten, minta fasilitas apa jenengan? Nggih Ustadz, dari kami mohon untuk didoakan, mendapatkan berkah dari Allah, ridha Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Jadi sudah paham semua tentang falsafah di MTA. Keempat-empatnya semuanya hanya mengharap ridha Allah, keberkahan dari Allah. Artinya obah lillah bukan obah upah. Yang dikejar ajrum minallah bukan ujroh minannas. Keberkahan dari Allah itu berarti ziyadatul khair wastimroruhu, itu arti diberkahi oleh Allah. Bertambahnya kebaikan dan konsisten dengan kebaikan itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita seringkali mengucapkan semoga diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Apa arti diberkahi oleh Allah? Oh ternyata ziyadatul khairi wastimroruhu, bertambahnya kebaikan dan konsisten dengan kebaikan itu dalam kehidupan. Ini jawaban-jawaban dari beliau-beliau tadi menenangkan hati. Ada jaminan dari Allah bahwa pengurus kita ini, pemudi-pemudi kita ini tidak akan mengajak pemudi MTA keluar dari syariat Allah dan tuntunan Rasulullah. Karena semua pengurus sudah sepakat satu pemahaman yang sama, sama-sama mengharap ridha Allah.
Maka tentu pemudi MTA di 4 perwakilan juga akan diajak melangkah bersama dalam kegiatan positif untuk meraih ridho Allah. Jadi bersama-sama menuju keridhaan Allah. Ingat Mbak, ya, jangan sampai pemudi kita mengisi kekosongan dengan kekosongan. Jenengan-jenengan yang bertanggung jawab. Nanti atas arahan dari ibu-ibu keputrian, nasihat dari ibu-ibu keputrian, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya. Jangan ada pemudi MTA yang mengisi kekosongan dengan kekosongan. Karena kalau mengisi kekosongan dengan kekosongan, maka akan rusak moralnya, rusak akhlaknya, rusak pola pikirnya. Kenapa? Karena setan masuk. Allah sendiri juga tidak pernah mengizinkan hambanya yang beriman mengisi kekosongan dengan kekosongan. Ayatnya berbunyi, fa'idha farokhta fansob. Jika kamu sudah selesai dari satu kegiatan positif, maka segera berkegiatan positif lainnya. Ingat, hadzal majlisu. Majlis kita ini la yanamu abadan. Tidak pernah tidur selamanya dalam kegiatan sabilillah. 24 jam pergerakan sabilillah kita dinamis. Dari satu kegiatan sabilillah ke kegiatan sabilillah lainnya, ke kegiatan sabilillah lainnya. 24 jam. Karena fisik kita terbatas, sedang kegiatan sabilillah kita tanpa batas, maka di MTA berbagi amanah sabilillah. Karena sabilillah ini 24 jam tidak tidur, terus berjalan sabilillah di majelis kita. Dengan cara kita berbagi amanah. Amanah pemudi di 4 perwakilan Allah berikan kepada panjenengan semuanya. Ya. Ajak pemudi-pemudi kita, gandeng tangan mereka, berjalan bersama-sama, berkegiatan positif bersama-sama, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti di akhirat kami tagih amanah itu. Ya. Maka di awal kami tidak menyampaikan selamat. Ini amanah. Ya. Nanti kita sampaikan selamat merasa jadi pejabat pemudi MTA nanti. Ya. Di MTA tidak ada pejabatnya. Ini ibu-ibu keputrian pun juga bukan pejabat keputrian di MTA. Sekali lagi, di MTA tidak ada pejabatnya. Adanya kita berbagi amanah. Amanah harus ditunaikan dengan uswah. Ada pengurus pusat, perwakilan, cabang, kelompok, keputrian, pemudi, dan seterusnya. Itu dalam rangka berbagi amanah, biar sabilillah yang 24 jam ini tetap terkawal, terpantau dengan baik. Ta'arufnya, tafahumnya, ta'awunnya, takafulnya, itu juga terpantau dengan baik. Karena rukun dakwah di MTA itu. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Itu rukun dakwah dan muamalah yang ada di MTA. Bagaimana kita mengenal, bagaimana kita memahami, bagaimana kita tolong menolong karena Allah, bagaimana kita tanggung menanggung karena Allah. Sehingga betul-betul kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini doa kita terus. Karena kesuksesan itu tidak cukup hanya dengan motivasi. Kesuksesan itu harus dengan kedisiplinan. Disiplin beraksi, disiplin berdoa. Gitu loh.
Mudah-mudahan ikhtiar kita ini untuk membentengi pemudi kita dari rusaknya zaman ini diridhoi oleh Allah, sehingga pemudi kita tetap terjaga moralnya, akhlaknya, pergaulannya dan identitas keislamannya, sehingga betul-betul bisa menunaikan amanah sebagai hamba Allah yang muslimah. Demikian yang bisa disampaikan. Sengaja tidak ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan saja pada ibu-ibu keputrian, jawabannya menyusul nanti di Ahad pagi insya Allah. Demikian ibu-ibu dan saudari semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini liqa mubarak, pertemuan yang diridhai oleh Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selebihnya kami berikan kepada lagi sebagai, kalau MC itu Master of Ceremony, kalau perempuan apa? Miss of Ceremony. Monggo silakan. Matur nuwun.